Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du, ikhwani a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rekan-rekan semua, alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Masyaallah, alhamdulillah, ini kali pertama saya menginjakkan kaki ke markas dakwah. Nama markas dakwah sebenarnya sudah lama saya dengar, sejak pertama kali kembali saya ke Lampung, gitu ya. Ini baru pertama kali sampai ke sini, masya Allah. Dan itulah seorang muslim. Jadi seorang muslim itu harus memperbanyak asarul khairat, bekas-bekas kebaikan, atau juga bukti-bukti kebaikan di banyak tempat. Karena Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ini enggak pernah yasinan ini, jangan-jangan ini ya. Ini surat Yasin ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi kita itu harus memperbanyak asarul khairat. Yayasan ini yayasan apa namanya? Al-Azhar kan? Gitu. Atharu al khairat. Ini kalau di sini boleh nulis kan masalahnya ya. Atharul khairat. Yayasannya yayasan Al-Azhar. Apa mana asar? Bekas. Yayasan bekas ya gitu ya. Jejak. Boleh lah bekas juga nggak apa-apa. Ya. Bekas kaki artinya jejak kaki, gitu ya, gitu. Atau bisa juga disebut sisa, ya, pokoknya itu. Tapi makna yang paling baik adalah jejak lah. Kalau bekas-bekas kebaikan, asarul khairat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi seorang muslim itu harus memperbanyak asarul khairat, jejak-jejak kebaikan. Di sini ada jejak antum, di sana ada jejak antum, sana ada jejak antum. Wah, itu masya Allah. Makin banyak jejak kebaikan, berarti jejak-jejak kebaikan dan tempat-tempat kebaikan itulah yang akan menolong kita semua. Begitu ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah. Ayat itu turun, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu berkenaan dengan beberapa orang sahabat dari Bani Salamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk bisa pindah ke dekat Masjid Nabawi.
Karena mereka kalau mau sholat 5 waktu sangat kesulitan, jaraknya yang sangat jauh membuat mereka seringkali datang sholat berjamaah terlambat. Padahal ingin sholat itu on time, tepat waktu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jaraknya yang jauh itulah kemudian mereka mengutarakan niatannya, boleh enggak kami pindah ke dekat masjid ya Rasulullah, karena kami harus naik kuda, gitu ya. Nah, mungkin GAN dengan markas dakwah lah gitu kan. Kalau dari GAN sana sholat ke sini zuhur terlambat itu, dari GAN sana sholat maghrib ke sini ya terlambat. Dulu kan begitu, karena para sahabat tidak ingin melewatkan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diyarukum asarukum ya Bani Salamah. Diyarukum asarukum artinya dari rumahmu itu setiap jejak-jejak kebaikan dan amal soleh itu tercatat pahala. Semakin jauh kamu menempuh jalan kebaikan, semakin besar dan banyak pahalanya. Tapi kalau kamu dekat rumah, pahalanya tidak sebanyak yang jauh. Wah, itu salah satu keistimewaan orang yang jauh dari masjid. Kalau hari ini jauh dari masjid jadi alasan, yang dekat jadi alasan, yang jauh apalagi jadi alasan, gitu ya. Nah, harusnya ini yang menjadi penyemangat kita. Antum kesini, kita kesini, itu sedang memperbanyak asarul khairat, ya, jejak-jejak kebaikan. Baik, salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Markaz dakwah, berarti ini pusatnya dakwah, pusatnya ilmu, pusatnya pengetahuan, pusatnya peradaban, pusatnya Al-Quran. Kalau disebut markaz itu artinya pusat, bukan hanya markas militer, bukan. Markaz itu bahasa Arab, ya gitu, artinya pusat, sentral, tempat orang berkumpul, ya. Berarti tergantung kepada apa kata ini disandarkan. Kalau disandarkan kepada kata dakwah, berarti disinilah pusat dakwah. Dakwah artinya mengajak, dakwah artinya menyeru, dakwah artinya mempengaruhi, dakwah artinya merubah, dakwah artinya memindahkan. Oh, itu arti dakwah itu begitu. Jadi kalau tidak menyeru, manggil saja itu dakwah. Oi, itu artinya dakwah. Diajak, itu artinya dakwah. Menyeru, dakwah. Mempengaruhi, itu dakwah. Syukur-syukur bisa memindahkan, merubah. Karena dakwah itu hakikatnya adalah merubah dan memindahkan, ya. Jadi kalau yang namanya dakwah itu dari A pindah ke B, dari B pindah ke C. Masya Allah Ustaz, Masya Allah, khair Ustaz, alhamdulillah ya, ini Ustaz kita, Masya Allah ya. Itu namanya dakwah. Jadi kalau dakwah itu cuma di A terus, ini nggak dakwah namanya. Karena dakwah itu harus pindah. Makanya kata dakwah itu akrab sekali dengan hijrah. Ya, setiap kali membahas dakwah selalu membahas kata hijrah. Iman juga begitu kan, setiap kali berbicara iman selalu berbicara hijrah. Artinya ada perubahan. Nah, kalau orang sudah aktif dalam dakwah, dia harus berubah perilakunya, berubah tutur katanya, berubah ibadahnya, berubah ilmunya ke arah yang jauh lebih baik. Itu namanya dakwah. Nah, baik. Itu sedikit. Makanya kita kemudian masuk ke kajian kita, karena kita kaji kitab. Tapi saran saya yang dijual ini kitab bahasa Arab ya. Itu. Kecuali orang Arab semua di sini, atau kita mau belajar bahasa Arab. Ustadznya tidak apa-apa pakai bahasa Arab, ya. Nah, apa namanya, yang ngaji mutaraddinya itu pakai bahasa Indonesia. Yang penting memahami. Arab sama-sama Arab, nanti di rumah bukan apa-apa, pengalaman di rumah nanti cuma jadi tumpukan, nggak dibuka-buka. Mau dibaca juga nggak minat, mata ngantuk kan gitu. Bahasa Arab itu pokoknya kalau dibaca itu hurufnya seperti menari-nari, gitu. Bikin orang cepat ngantuk karena nggak paham, gitu ya. Itu karena nggak paham.
Jadi kalau bisa usulnya sih, kalau bisa buku yang dipegang tuh bahasa Indonesia, kecuali kita mau pakai bahasa Arab untuk belajar kata per kata. Oke, fine kalau begitu, woi gitu ya. Tapi akhirnya nggak ngaji kita, setengah jam itu ngotak-ngatik huruf itu saja setengah jam itu. Ya, baik. Nah, ikhwan fillah, muatan Islam itu 3. Muatan agama kita itu 3. Yang pertama akidah, yaitu tauhid, keyakinan, ideologi. Itu sepertiga muatannya itu dalam agama kita. Maka kajian-kajian tentang tauhid, kajian-kajian tentang akidah itu penting. Karena akidah itu, karena tauhid itu ruh din, ruhnya agama. Jadi antum ini bisa bernilai, manusia ini bisa bernilai dan berharga karena ada ruhnya. Ya, ganteng, gagah. Ya, orang ganteng gagah itu karena ada ruhnya. Gitu ya. Akhwat mana sih yang tidak mau sama laki-laki ganteng dan gagah? Mau semua kalau ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, akhwat nggak ada yang mau. Ini mau nggak sama ikhwan ganteng gagah tapi udah mati, juga ada yang mau. Karena inti dari kehidupan itu ada pada ruh seseorang. Ruh seseorang. Nah, dalam agama kita, ruh agama itu terletak pada ilmu tauhid, ilmu akidah. Makanya tauhid akidah itu tidak boleh lepas, tidak boleh hilang. Dia harus terus dikaji, dia harus terus didalami. Karena itu inti dakwah para nabi dan rasul, gitu ya. Nah, baru kemudian ya, yang kedua, setelah kita mempelajari akidah, maka kita akan mempelajari tentang ibadah. Ibadah itu porsinya juga besar dalam agama kita. Karena agama kita ini bukan hanya keyakinan, agama kita ini bukan hanya iman, tetapi ada amal, praktek nyata. Ada ibadah di sana. Cakupannya luas itu, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kajian tentang ibadah. Baru kemudian seperti gaya yang lain namanya muamalah. Ada interaksi. Bagaimana al-buyu, jual beli. Bagaimana kemudian duyun, al-qadha, bagian tentang membayar atau hutang piutang. An-nikah, munakahat, pernikahan itu bagian dari muamalah. Gitu ya. Penegakan hudud, jinayat, bab-bab tentang pidana, perdata itu juga bagian dari muamalah. Jadi intinya agama itu ya 3 tadi itu, gitu ya. Akhlak itu masuk di mana? Muamalah. Akhlak masuk di muamalah. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Nah, kitab ini sebenarnya Minhajul Muslim, ya. Minhajul Muslim ini sebenarnya membahas 3 poin tadi itu. Kitab aqaid wa adab wa akhlaq wa ibadat wa muamalat. Kalau beliau bagi jadi 5. Aqidah, adab, akhlak, ibadah, muamalah. Ya gitu ya. Aqidah, adab, akhlak, karena beliau pisahkan. Adab, akhlak, muamalah dipisahkan. Gitu ya. Tapi kalau kita mau satukan, maka aqidah, ibadah dan muamalah. Jadi 3 poin besar agama kita itu sebenarnya. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, tentu kitab ini sebenarnya sempurna, maka disebut minhaj. Ya, minhaj. Karena memang sebenarnya Minhajul Muslim bukan kitab fikih saja. Karena dalam Minhajul Muslim ini ada 3 bagian. Ya, ada pembahasan tentang iman, akidah, ada pembahasan materi tentang adab dan akhlak, muamalah, dan ada pembahasan materi tentang ibadah. Yang sebenarnya kitab ini penulisnya baru meninggal, rahimahullah. Beliau Syekh Abu Bakar Jadir Al-Jazair meninggal pada usia 97 tahun kalau tidak salah. Baru meninggal kemarin 2019 atau 2020 ya. Awal 2020 kalau tidak salah saya ya. Afan kalau lupa. Beliau termasuk ulama yang senior, pengajar tetap di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. 30 tahun beliau mengajar di Masjid Nabawi, lebih 30 tahun lebih. Jadi luar biasa
amal beliau luar biasa gitu ya, sehingga banyak ulama-ulama yang memang menjadi murid beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah, yang buat sedih adalah ya bagian dari cerita beliau, karena beliau juga punya kakak perempuan yang meninggal, dan kisah kakak perempuan beliau meninggal itu diceritakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Pernah dengar nama ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali? Siapa ini? Syekh ahli apa ini? Ahli apa ini? Ahli ruqyah, ahli jin. Dalam satu kitab beliau, Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu menceritakan tentang kakak beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, di mana waktu kecil masih remaja beliau ini dengan kakaknya yang perempuan itu memanen kurma. Sampai kemudian tidak sengaja si kakak ini melakukan kesalahan, dan kesalahan itu yang tidak disengaja. Ternyata kesalahan itu menyakiti jin yang ada di kebun kurma, bahkan membunuh anak jin itu. Sehingga kemudian si kakak dirasuki oleh jin, sakit, dan kemudian diruqyah, jinnya pun bereaksi. Apa kata jin? Aku tidak mau lepaskan anak perempuan ini kecuali sampai aku mati atau dia mati. Dan betul, qadarullah, memang si kakak Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi kemudian meninggal dunia. Jadi itu salah satu madarat yang bisa ditimbulkan oleh jin, oleh bangsa jin. Jadi bangsa jin itu dia punya madarat dan bisa mendatangkan madarat. Salah satunya bisa menyebabkan kematian biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cerita waktu kecilnya. Tapi waktu dewasa beliau jadi ulama besar, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Itu juga di pelajaran bagi kita, jangan sembarangan melempar benda, jangan sembarangan melempar barang, gitu ya. Karena kan awalnya tidak tahu kurma itu sengaja dilempar atau di apa, ternyata kemudian itu menimpa anak jin, mati. Siapa yang tahu kalau ada anak jin di situ, kan, gitu ya. Baik, kita tapi nggak bahas jin, biarkan itu ustadz yang lain yang markas. Katanya markas dakwah ini juga markas jin katanya, gitu. Markas jin artinya banyak diruqyah jin di sini nih, gitu ya. Gitu. Jangan-jangan jin-jinnya juga ikut ngaji sama kita ini. Ya, alhamdulillah kita tidak bisa melihat jin. Sempat melihat jin kan bubar pengajian kita ini. Baik, kita masuk bab pertama dari al-ibadat, yaitu al-faslul awal fit tahara. Selalu begitu kajiannya. Fasal pertama kita membahas tentang tahara. Maka di mana-mana kalau kita belajar fikih itu pasti bab-bab fikih di mana-mana selalu memulai dari kata tahara. Ma ma'na tahara? Tahara dari kata tahura. Ya, tahura. Enggak sampai ya kabelnya ya. Sampai ya. At-tahara kajian kita. Ini sudah kita tahara dua, ya. Tahara ada dua, nanti kita jelaskan dulu. Zahira, batina dulu. Batina dengan zahira. Jadi orang Arab semua kita ngaji di sini ya. Batina, zahira. Ini poin penting ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah dalam thalabul ilmi. Kenapa? Karena ilmu ini cahaya Allah. Maka para ulama selalu membahas bab thaharah di muka, di awal. Karena memang
ilmu itu bukan hanya sekedar pintarnya kita atau banyaknya hafalan yang kita miliki, tapi ilmu itu butuh wadah. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini kan digelari dengan Bahrul Ilmi atau Bahrul Ilmi hadhil ummah. Bahrul Ilmi itu artinya lautan ilmu umat ini. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau pernah ditanya, beliau ini usianya masih sangat relatif muda ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, tapi sudah langsung mendapatkan gelar legitimasi, bahkan diwisuda oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan ulamanya sahabat adalah Abdullah ibn Abbas. Padahal waktu itu gelar ulamanya sahabat, bahru hadhil ummah, samudranya umat ini, samudra ilmunya umat ini, itu gelar dari Abdullah bin Mas'ud untuk Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Mas'ud memberikan gelar itu, Abdullah bin Abbas masih hidup 30 tahun lagi. Maaf, Abdullah bin Mas'ud masih hidup 30 tahun lagi. Jadi artinya masih sangat muda gelar yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat, kepada Abdullah bin Abbas dengan gelar samudra ilmu umat ini. Artinya waktu 30 tahun itu kalau dipakai untuk belajar lagi, itu luar biasa ya, masih lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan dihasilkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ilmunya luar biasa, sampai beliau ditanya, min aina laka hadzal ilm, min aina laka hadzal ilm, wahai imam, dari mana ilmu yang kau miliki ini? Kenapa ilmunya kok tidak bertepi, ibarat samudra, wow, luasan. Kalau kita ibarat kolam tidak ada airnya. Kalau Ibnu Abbas samudra nggak bertepi, karena nggak ada ujungnya, ilmunya tuh ngalir, ilmu semua. Itu kan luar biasa ya. Kalau kita ketemu dengan seorang alim, ilmunya ngalir, nggak ada ujungnya, itu kita betah berlama-lama duduk di majelis taklim. Yang bikin kita nggak betah itu kan apa? Ini besok ngaji ini lagi, besok ini lagi, besok ini lagi, ya gitu. Kalau dalam stand up komedi ini joknya saya sudah ketemu, jok ya apa namanya? Yang kalau bikin orang ketawa itu apa? Grrr gitu apa? Jokes. Itu aneh nanti pasti habis ini habis ini udah dicemes duluan itu ya. Tapi kalau ulamanya ilmunya ngalir terus, itu masya Allah, kita tuh kayaknya menemukan hal yang baru begitu. Nah itu Ibnu Abbas. Sampai seorang ulama ahli tafsir namanya Imam Ibnu Atiyah itu menulis kitab tafsir namanya Al-Muharrar Al-Wajiz. Kalau dasar begitu ya tafsirnya, Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Kitabil Aziz. Kalau tidak salah begitu tafsirnya bunyinya. Ini ulama besar. Beliau menyebutkan riwayat tentang Ibnu Abbas itu pernah diundang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Itu di jilid yang pertama, Al-Muharrar Al-Wajiz. Kok tahu Ustaz, kebetulan saya waktu itu ngeringkas yang jilid pertama, makanya tahu gitu ya. Kalau jilid kedua saya nggak ngerti itu. Dulu waktu kuliah, dulu belajar di tempatnya Ustaz Sultan belajar gitu ya. Itu beliau diundang oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan tafsir Bismillahirrahmanirrahim dari ba'da isya sampai menjelang subuh, belum selesai. Dan hebatnya lagi, masya Allah gitu ya, ternyata dari ba'da isya sampai menjelang subuh, mau sholat subuh fajar, itu belum selesai, baru sampai tafsir baru belum Bismillahirrahmanirrahim, baru huruf baknya. Saya geleng-geleng baca ini, ya Allah, begitu luasnya ilmu Ibnu Abbas, baru antum tahu ini kan bismillah nih, kita nggak nulis bismillah tadinya. Ini bismillah nih. Bismillah. Ini bismillah nih.
Mila. Terus ini Rahman, Rahim. Baru baknya di sini saja. Ini dari ba'da isya sampai subuh. Apa ndak ngantuk kita ngaji begini, Pak? B-nya saja, Allahu Akbar. Luasnya betul ilmu beliau. Maka betul-betul disebut bahrul ilmi hadhil ummah. Taib. Dari mana ilmu beliau yang banyak sekali itu didapatkan? Ternyata beliau katakan 2 caraku mendapatkan ilmu. Nah, ini kita kajian di sini nih toharo ya. 2 caraku dapat ilmu itu. Pertama kata beliau, qalbun aqulun au qalbun uqulun wa lisanun saulun. 2 cara beliau dapat ilmu. Nah, ini berhenti dulu, Pak. Bagusnya ini taruhnya sebelah sini jadi saya ini ya. Tapi di sini kosong aja ya. 2, beliau dapat ilmu itu qalbun ya, aqulun atau uqulun ini ya. Yang bisa bahasa Arab ya. Dan lisanun saulun. Lisanun saulun. Masya Allah, ini resepnya beliau nih. Oh, saya dapat ilmu ini pertama qalbun aqulun wa lisanun saulun. Apa itu qalbun aqulun? Orang tuh kalau mau dapat ilmu, hatinya harus bersih dulu. Karena tidak ada tempat terbaik bagi ilmu kecuali hati. Tidak ada tempat terbaik bagi ilmu kecuali hati. Itu ya. Kalau di sini di buku bisa hilang, buku bisa terbakar, buku bisa dipinjam terus nggak kembali, buku bisa macam-macam, ya, atau robek dan lain sebagainya. Tapi hati tempat paling aman. Maka ilmu ini didapatkan dengan qalbun aqul, hati yang berakal, hati yang fitrah, hati yang suci. Karena wadah terbaik ilmu adalah hati, qalbun. Terus ilmu ini didapatkan dengan cara yang kedua, lisanun saulun. Apa itu lisan saulun? Banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Jadi kalau mau belajar, kalau ingin dapat ilmu, hatinya harus bersih, banyak bertanya. Karena ada orang banyak bertanya, hatinya nggak bersih. Terus gimana Ustaz? Nggak dapat ilmu dia. Karena tanyanya hanya ingin menjatuhkan marwah sang guru. Ini saya sebenarnya sudah tahu ini yang hal-hal yang rumit. Ustadznya mau tak bikin malu dia. Ustadz, mohon maaf, saya mau tanya. Ini bukan meten-meten, ini mau nanya. Nanti ini enggak ya. Makanya antum mesti beradab dulu kalau mau belajar, itu ada adabnya. Qalbun aqul lisan saul. Oh, nanya dulu. Kira-kira ada sini nih nanti ini. Nah, tanya pertanyaan yang jelimet yang saya baru nemukan, misalkan begitu. Ustadz, di dalam Quran itu, wah kan gitu, itu pertanyaan bikin pusing Ustadz kan gitu ya. Dalam Quran itu Allah kok disifati dengan sifat yang tidak baik ya Ustadz? Padahal Allah itu kan asmaul husna, sifat-sifat dan nama-namanya semuanya baik. Itu kira-kira seperti apa Ustadz? Oh, ini kan membuat Ustadznya puyang ini jelaskannya. Yang mana sifat nggak buruknya? Nah, buktinya Allah katakan wa makaru wa makarallah. Allah buat makar. Yang buat makar itu kan nggak baik Ustadz. Kenapa Allah bikin makar Ustadz? Wah, Ustadznya bikin pusing kan. Yaudah kita pengajian taklim libur dulu 3 hari. Ya, itu ya. Sama seperti Imam Syafi'i yang pernah ditanya oleh seorang. Pertanyaannya bikin pusing sampai pengajiannya libur 3 hari. Itu ada di dalam kitab Imam At-Tabari kalau Ihtijajus Sunnah. Ya, Al-Ihtijaju Sunnah, Al-Ihtijaju Bisunnah. Kitab ini berisi tentang hujjah alasan kenapa kita harus kembali kepada sunnah. Syafi'i itu pernah ditanya oleh seorang tua yang waktu datang dengan pakaian luar biasa sampai Imam Syafi'i harus merubah cara gaya duduknya. Kalau yang ini kan murid-muridnya, jadi agak nyantai. Datang orang tua pakai baju rapi, ini kayaknya syekh banget, maka harus merapikan tempat duduk dan cara duduknya. Tiba-tiba syekh yang tua ini mengatakan, Imam, saya mau bertanya. Oh silakan. Oh, ini pertanyaannya pasti bobotnya ini berat ini. Dan ada pertanyaannya,
Pertanyaan yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya oleh Imam Syafi'i, bahkan sampai kemudian membuat sebenarnya itu kita paham, tapi mau cari dasarnya apa itu kita nggak nemu. Sampai Anda selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dan ikuti para sahabat, ikuti para sahabat, ikuti para sahabat. Tunjukkan kepada saya mana dalil dari Al-Quran yang secara nyata, jelas memerintahkan kita untuk kembali kepada para sahabat. Imam Syafi'i itu muter-muter, beliau hafal Quran dari umur 7 tahun loh Pak. Imam Syafi'i itu, kita kan nggak hafal Qurannya. Saya juga sama, saya nggak hafal Quran juga 7 tahun itu. Imam Syafi'i itu muter-muter tuh ditanya dalam majelis itu, tidak menemukan jawaban. Yang ada itu kan pujian-pujian saja. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirina, itu kan pujian-pujian saja. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada para sahabat. Itu kan pujian-pujian. Tapi perintah langsung mengikuti para sahabat mana? Ayatnya mana? Maka Imam Syafi'i kemudian meliburkan pengajiannya 3 hari. 3 hari, ikhwanu fiddin. Antum tahu 3 hari itu, beliau katakan itu dinukil juga oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ya, Syiar A'lam An-Nubala. Jadi beliau liburkan pengajiannya 3 hari. 3 hari itu ngapa? Merenung. Merenung nggak dapat jawaban. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 kali khatam. Jadi dihatam bolak-balik sampai nemu. Ini pertanyaan, saya tidak tahu itu pertanyaan ngetes kah atau pertanyaan menambah ilmu atau berkah untuk Imam Syafi'i. Tapi itu berkah karena kemudian beliau menemukan jawabannya setelah 3 hari menghatamkan Al-Quran. Berapa kali? 3 kali. Wah. Perhatikan 3 hari itu betul-betul beliau fokus pada Quran. Jawabannya apa Ustaznya? Kita nggak sedang menjawab itu, kita sedang jelaskan yang ini. Nanti kapan-kapan saja. Taharah qalbun aqul lisanun sa'u. Ya gitu. Karena itu kan nanti mau nanya itu kan gitu. Udah Isya ini Pak. Belum gitu. Cepat ya Isya di sini ya. Gitu. Silakan. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi toharoh batin itu penting sekali. Ya. Karena nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu kata guru Imam Syafi'i namanya Imam Waqi'. Kata Imam Waqi', nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu ini tidak mungkin diberikan kepada hati yang penuh maksiat. Orang yang banyak maksiat nggak mungkin dapat ilmu dia. Makanya membersihkan batin itu penting. Ini sebelum kita belajar fikih, bersihkan batin itu penting. Apalagi nanti ketemu fikih. Fikih itu akan selalu bertemu dengan perbedaan pendapat. Tuh kalau batinnya tidak bersih, hatinya tidak bersih, maka kita akan memandang perbedaan dengan kita itu suatu kesesatan. Karena hatinya nggak bersih, ya kotor isi hatinya. Padahal fikih ini luas. Maka ketika kita, Ustaz nyampaikan fikih, kalau belajar fikih kita harus siap berbeda ini, gitu ya. Biarpun jenggot sama panjang, peci sama hitam, saya kadang pakai peci hitam. Ya, kalau ini peci sama putih, majelis pengajian sama tempatnya, belum tentu satu pemikiran, belum tentu, gitu ya. Nah, tapi untungnya karena saya ditugaskan, diberi amanah untuk menyampaikan fikih Minhajul Muslim, ya sudahlah kita pakai Minhajul Muslim saja lah, ya gitu ya. Artinya ya yang ada di Minhajul Muslim inilah yang kita pakai, gitu ya. Itu bukan berarti yang di luar Minhajul Muslim salah, itu poin pertama. Jadi kalau kita belajar fikih sebenarnya jangan cukupkan dengan satu kitab, tapi harus ada pembanding dari kitab itu, karena akan kita temukan banyak perbedaan. Itu kenapa dibutuhkan taharatul qalbi, kebersihan hati. Itu penting. Jadi sebelum kita membersihkan badan kita dengan wudu, tayammum, mandi junub, itu kan membersihkan badan tuh. Tadi kita harus membersihkan dulu hati. Itu kenapa sebersih apapun badan antum, ya, sewangi apapun pakaian antum, kalau ibadah yang antum lakukan tidak didasari keikhlasan,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati. Itulah bagian dari taharatul at-taharatu batin, taharatun batin atau at-tahara al-batiniyah, ay at-tahara tathhirun nafsi min athari dzanbi wal maksiat, membersihkan diri dari dosa-dosa dan maksiat. Itu yang pertama tuh, dengar, bersihkan dosa dari maksiat, bersihkan, karena tidak ada yang menghalangi kita dapat ilmu kecuali dosa dan maksiat kita. Wa dzalika bi taubati as-sadiqati min kulli dzunubi wal ma'asi, membersihkan hati itu dengan cara taubat shadiqah, taubat yang jujur dari semua dosa dan maksiat. Wa tathhirul qalbi min aqdari syirki wasyakki wal hasadi wal haqdi wal ghilli wal ghisyi wal kibri wal ujubi wal riya'i was sum'ah, dan membersihkan hati dari noda-noda kesyirikan, ragu-ragu, dengki, hasad, ghil, benci dengan sesama saudara kita, menipu, sombong, ujub, riya, sum'ah. Oh, berarti seorang thalibul ilmi sebelum membersihkan zahir, dia harus bersihkan batin. Nah, ini pelajaran pertama kita. Batin kita dulu perbaiki, hatinya bersihkan dari sombong. Kenapa? Karena dua orang yang tidak mungkin dapat ilmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh hadis ini dibawakan dalam Fathul Bari. Saya lupa riwayatnya, Muslim atau Al-Bukhari. Ya. Di mana dikatakan lan yanalal ilma mustahiyun wala mustakbirun. Sekali-kali tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Dua orang ini nggak mungkin dapat ilmu. Maka kita jangan sampai jadi dua orang ini. Pertama, mustakbirun, orang sombong. Orang sombong nggak mungkin dapat ilmu. Karena gimana orang sombong mau dapat ilmu, dirinya sendiri merasa sudah paling pintar. Wah, ngaji apa sih itu? Ngaji fikih. Alah, fikih itu saya sudah tuntas kelas 6 SD. Iya, makanya orang sombong nggak akan mungkin dapat ilmu. Maka kalau antum dan kita semua ingin mendapat ilmu, belajar, tanggalkan keangkuhan dan kesombongan itu, duduk di majelis bersama, satu tempat duduk sama bareng, begitu ya, sama bareng. Karena ilmu itu didapatkan dengan tawadhu', kerendahan hati, bahkan merendahkan diri di depan guru pun boleh. Yang harusnya merendahkan diri itu kan tidak boleh kan? Merendahkan diri itu kan tidak boleh. Tadzallul itu hanya boleh untuk Allah dalam beberapa hal, mutlak ya, tapi dalam beberapa hal untuk guru kadang merendahkan diri pun boleh, seperti mencium tangan gurunya, kan begitu kan, gitu. Atau kemudian macam-macam halnya ya. Itu bagian dari bagaimana usaha untuk mendapatkan ilmu dan membersihkan hati. Makanya orang yang sombong tidak akan mungkin dapat ilmu. Orang sombong nggak mungkin dapat ilmu. Duduk kita, biarpun mungkin yang menyampaikan lebih muda daripada saya, itu junior saya. Loh, kalau kemudian kita, oh iya, ilmunya lebih banyak daripada saya, maka saya duduk di sini. Begitu ya. Yang kedua, mustahiyun, orang yang malu-malu, tidak akan mungkin dapat ilmu. Nah, Ibnu Abbas saja tadi dapat ilmu karena apa? Karena apa? Banyak tanya. Nah, orang yang malu pasti malu bertanya. Udah itu, orang malu bertanya itu udah. Duduknya itu cuma nyempeti majelis. Ya, ya nggak apa-apa lah, tim penggembira dia, gitu, tim penggembira. Orang tuh kalau mau ngaji itu, ngajinya apa ini Ustadz? Akidah. Antum siapkan tuh pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Bikin mumet guru nggak apa-apa, terserah mumet lah gitu ya. Karena kan kita kan belajar, untuk belajar, guru juga belajar gitu ya. Dari pertanyaan yang tidak terjawab itulah kemudian kita termotivasi untuk kembali membuka kitab atau bertanya kepada yang lebih berilmu, tidak masalah. Oh, bukan aib seorang ustadz mengatakan Allahu a'lam, Allah memberitahu saya maaf belum tahu jawaban, nanti insya Allah kita akan cari tahu di pertemuan berikutnya. Oh, itu menarik.
menarik. Ya, itu membuat kita semangat juga untuk belajar. Nggak masalah, nggak masalah. Tapi intinya bukan untuk merendahkan, itu pentingnya tathhirul qulub, membersihkan hati. Ya, min aqdari syirki, dari kesyirikan. Makanya yang sudah ngaji di sini, ya insya Allah sudah lepas dari kotoran-kotoran ya kesyirikan itu sendiri. Ya, karena syirik itu kotor. Syirik itu menjijikkan. Saya katakan pada pertemuan yang lalu di majelis taklim yang lain, nggak di sini. Betul, musibah pesawat jatuh itu pesawat jatuh itu musibah untuk kita. Gempa itu musibah untuk kita. Banjir itu musibah untuk kita. Apalagi kemarin. Jadi, ya macam-macam kan, banyak kejadian kan ya. Gitu. Itu musibah untuk kita. Tapi ada musibah yang jauh lebih besar dan menyedihkan daripada musibah-musibah tadi. Apa itu? Ketika umat ini dan bangsa ini sudah mulai percaya dengan ramalan Simba, Mbak Yu. Ya, itu kan berarti kena musibah yang lebih besar daripada pesawat jatuh. Apa itu? Musibah syirik, musibah kesyirikan. Nah, penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari kesyirikan. Wal hasad, dan kedengkian. Nah, ada boleh dengki. Ya, penuntut ilmu tidak boleh ada dalam hatinya kedengkian. Ghibtah boleh. Ghibtah itu iri yang halal. Iri karena nikmat Allah kok Allah berikan kepada si fulan, tapi wala yatamanna zawalan ni'mah min akhihi. Dia tidak berharap nikmat saudaranya itu hilang. Itu namanya ghibtah. Kok dia bisa pinter ya, padahal kita sama-sama ngaji. Apa karena duduknya paling depan terus ya, saya duduknya di belakang. Iri saya sama dia. Nggak apa-apa, tapi terus jangan berharap moga-moga besok sakit dia nggak datang pengajiannya. Oh jangan, itu namanya antum dengki. Itu namanya hasad, itu namanya haqad. Ya, berharap supaya nikmat yang ada pada kawan kita itu hilang. Itu tidak boleh. Ghibtah, boleh ghibtah. Ghibtah itu iri dengan kelebihan dan keistimewaan saudara kita dalam ilmu, dalam harta, dan kita pingin betul mendapatkan ilmu seperti dia. Kita juga ingin mendapatkan harta seperti dia, tapi la yatamanna zawalan ni'mah akhihi, dan tidak berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Ya, tapi ada musabaqatu fil khairat atau musabaqatu bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, dia kok bisa begitu? Aku begitu juga. Kamu An-Naba ayat berapa? Ayat 31. Kok saya An-Naba ayat 29? Iyalah, orang kamu nggak masuk sehari. Ya Allah, moga-moga dia juga nggak masuk sehari. Kan gitu. Itu namanya tidak benar. Ya, tidak benar. Baik, kalau fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penuntut ilmu itu harus ikhlas. Wa dzalika bil ikhlas. Membersihkan hati yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Anda tahu ikhlas? Alhamdulillah, masya Allah ya. Ini ikhlas. Ya. Makanya kata Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, ilmu itu, fadlul ilmi itu, keutamaan ilmu itu, la ya'diluhu syai'un, tidak ada yang bisa menandingi. Ya, antum menuntut ilmu begini itu tidak ada amalan yang bisa menandingi pahala menuntut ilmu. Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Walal jihad, jihad pun tidak bisa nandingi menuntut ilmu. In sahhat niyatuh, kalau niatnya benar. Ini kita masuk tohara ya. Kalau niatnya benar. Bagaimana cara niatnya benar? Kita sholat di sini ya, bukan di masjid kita. Baik. Dengarkan azan dulu. Allah. Ini azan masjid kita bukan? Oh bukan. Baik. Nanti azan lagi masjid kita lagi ya. Diamnya makin panjang dong. Enak dong saya kalau gitu ya. Baik. Nanti dengarkan azan yang di sini ya. In sahhat niyatuh, kata Imam Hambali, menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi pahala keutamaannya. Syaratnya kalau niatannya benar. Kaifa sahhat niyatuh? Apa ukurannya niatnya benar itu? 2. Kita hapus dulu yang ini.
Ikhlas sudah pasti tadi ya. Dua. Kita dengarkan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Khonofidin, azakumullah. Kita tadi sampai pada bagaimana cara membersihkan hati, taharah batiniyah atau taharatul batin atau taharatul batinah. Cara membersihkan batin dengan keikhlasan pertama, ay bil ikhlas, kata beliau. Bil ikhlas, dengan keikhlasan. Makanya sampai kita pada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ilmu itu keutamaannya tidak ada yang menandingi kalau niatannya benar. Apa ukuran niat dan benar itu? Yang pertama, orang ketika menuntut ilmu dia niatkan, kalau ikhlas sudah jelas tadi karena Allah ya, raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kita itu selamanya kan bodoh, kita ini siapapun itu, mau seperti apapun keilmuan seseorang, hakikatnya dia adalah orang bodoh. La yazalu alimun aliman ma yata'allam. Seorang alim akan tetap dikatakan berilmu selagi dia belajar terus. Kalau dia berhenti belajar berarti dia jadi orang bodoh. Itu ya. Dia terus belajar. Niatnya untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita. Karena selalu saja kita akan temukan ilmu-ilmu yang baru, tambahan-tambahan ilmu terus kita akan temukan. Makin banyak kita membaca, itu justru makin banyak kita tahu bahwa kita ini orang yang bodoh. Gitu. Nah, kalau sudah kita berusaha untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, terus usahakan kita juga punya niat untuk bisa mendakwahkan itu kepada orang lain. Itu kenapa menuntut ilmu menjadi amalan paling tinggi, karena juga punya niatan raf'ul jahli an ghairihi. Dia niatkan, kenapa saya harus belajar, kenapa saya harus terus mendalami ilmu ini, karena saya tidak ingin orang-orang lain juga mengalami kebodohan seperti saya dahulu. Begitu ya. Jadi kalau sudah punya ilmu harus berdakwah. Siapa yang harus kita dakwai? Yang paling utama kita dakwai adalah keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri, istri kita kalau sudah punya istri, gitu ya, anak kita, keluarga kita dulu, itu yang kita dakwai terlebih dahulu. Karena kewajiban kita kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang lain itu nanti lagi. Nanti dulu, bukan nanti lagi. Nanti dulu. Karena yang lebih dulu adalah keluarga kita sendiri. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini namanya taharah batinah. Al-batinah wal yaqin wa hubbul khair wal hilmi wasidqi. Maka membersihkan hati itu dengan keyakinan, karena penyakit hati itu ragu-ragu. Maka supaya tidak ragu-ragu, masukkan keyakinan. Karena ilmu itu harus yakin. Ya. Ilmu itu kan harus. Apa itu ilmu? Al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman.
Ilmu itu adalah mengetahui hakikat sesuatu dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan. Idrokan jaziman, itu ilmu. Kalau kita masih ragu-ragu berarti itu belum sampai pada derajat ilmu. Maka orang yang berilmu itu harus sampai pada tingkatan yakin. Kok ini masih ragu ya Ustadz? Dalami lagi. Kok masih ragu? Dalami lagi. Sampai antum mengambil satu yang menurut antum itulah yang meyakinkan, ya. Tapi terus minta ke Allah. Maka adabnya penuntut ilmu itu, apalagi ini belajar fikih, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika beliau mensyarah kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid itu menulis kitab luar biasa, bagus sekali. Namanya Hilyah Thalibul Ilmi. Ya, Hilyah Thalibul Ilmi. Nah, disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau menjelaskan tentang bagaimana adab para penuntut ilmu, terutama ketika kita belajar fikih, menemukan banyak pendapat yang seolah-olah pendapat itu kontradiktif tuh, berbeda tuh. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C. Itu bukan terus cara kita comot satu yang enak untuk kita, bukan, ya. Gini. Apa pendapat, apa hukum menikah tanpa ada wali? Oh, mazhab Syafi'i katakan haram, tidak sah menikah dengan tanpa wali. Mazhab ini katakan tidak boleh, nikahnya batil karena tidak ada wali. Oh, mazhab Hanafi katakan boleh, tidak pakai wali. Aku pakai Hanafi aja lah kalau gitu. Tidak bisa begitu, ya gitu. Apa pendapat, apa hukum menikah kalau tidak ada saksi? Ya, mazhab Syafi'i katakan saksi itu wajib, bagian dari rukun pernikahan. Oh, mazhab yang lain katakan tidak, saksi itu hanya syarat kesempurnaan. Tidak ada saksi pun pernikahan sah. Yang penting ada wali. Kan begitu, ada perbedaan pendapat. Wah, kalau gitu saya ambil yang ini sajalah. Nyomot lagi. Akhirnya dia comot, gabungkan itu Hanafi sama Hambali misalkan. Hanafi nikah tidak pakai wali sah, Hambali nikah tidak pakai saksi karena saksi itu cuma syarat kesempurnaan. Kalau ada saksi sempurna nikah, kalau tidak ada saksi sah, dicomot bagi dua. Berarti saya kalau saksi urusan Hambali, kalau wali urusan Hanafi. Akhirnya dia kawin di kebun sendiri berdua. Kan tidak pakai wali, tidak pakai saksi. Jadi tanya, kamu pakai mazhab apa nikahnya? Ya, kalau urusan wali saya pakai Hanafi, kalau saksi pakai Hambali. Jadi ini kumpulan ini, ya, gitu. Orang kan akhirnya belajar fikih, ada yang niatannya hanya ingin cari pendapat yang mudah untuk dia. Tidak seperti ini adab seorang thalibul ilmi dalam mencari kebenaran atau mencari ilmu dalam fikih. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kau temukan perbedaan pendapat yang itu membuatmu sulit untuk menentukan pikiran, menentukan pilihan, maka yang pertama kali kau harus lakukan adalah berdoa, meminta kepada Allah. Jangan mengandalkan kecerdasan kita, itu terlalu sombong kita. Maka antum coba lihat kisah tentang Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir tidak menemukan jawaban dari satu permasalahan, antum bisa baca kisah tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menemukan problem yang sulit untuk dipecahkan. Antum juga bisa baca kisah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menemukan problem yang sulit untuk mereka pecahkan. Itu apa yang mereka lakukan? Itu bukan terus mengandalkan kecerdasan. Oh, mereka itu orang-orang yang otaknya cerdas luar biasa. Terus apa yang mereka lakukan? Ya, kalau Imam Ibnu Hajar, saya pernah baca itu, beliau guling-guling itu. Guling-guling di tanah, minta ilmu. Ya Allah, berikan aku pemahaman seperti ilmu yang kau berikan kepada Ibrahim, ya Allah, gitu ya. Jadi mereka itu kalau tidak tahu itu bukan terus mutung, tapi berdoa, minta kepada siapa? Allah. Kebenaran itu, cari kebenaran, cari yang paling kuat dan antum yakin dengan itu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ragu-ragu, ini mana sebenarnya yang boleh, yang ini ya, ini A, ini B, ini C, mana sebenarnya? Nah, terus berdoa, ini doanya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idhnik, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Itu doa biasa Nabi baca dalam salat malam
doa iftitah untuk minta petunjuk. Ya Allah, tunjukkan aku kebenaran dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberikan petunjuk kepada kebenaran itu, ya Allah. Itu ya. Jadi minta sama Allah. Baru kemudian ayo kita lanjutkan belajarnya begitu. Ya, berdoa. Makanya adabnya kalau mau belajar itu berdoa. Tadi udah doa belum ini? Belum. Ya, coba tangan semuanya di atas meja. Nah, kita ajarkan anak-anak kita adab berdoa. Kita sendiri mau ngaji nggak doa. Bisa jadi kita sulit untuk menemukan jawaban dan mendapatkan keyakinan karena kita tidak berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang sulit pun, yang sedih pun, kalau Kau jadikan mudah akan terasa mudah. Jadi berdoa itu adab thalibul ilmi. Jadi sebelum ngaji kita belajar adab dulu, enggak apa-apa lah. Ya, doa, bersihkan niat, keikhlasan, ini bagian dari toharoh batinah. Kalau toharoh zohiro, toharoh zohiro gimana? Toharoh zohiro itu mudah, insyaallah. Ini pertemuan sekali selesai toharoh zohiro itu. Wudu, mandi junub, tayamum, selesai itu sehari. Sehari sekali pertemuan selesai itu. Wudu, mandi junub, apalagi mandi junub udah hampir rajin kan gitu ya. Mandi junub terus sama apa? Tayamum selesai. Nah, karena itu pelajaran fikih kan, wudu, tayamum sama junub. Baik, itu kajian tentang apa namanya membersihkan batin kita. Kalau sudah dapat ilmu, apa yang kita lakukan? Tawaddu, kata beliau, wasidqi wat tawaddu. Kalau sudah dapat ilmu, tawaddu, jangan sombong. Antum bagikan ilmu itu, jangan disimpan. Karena ilmu ini semakin dibagikan semakin kuat dan keberkahannya kita dapat. Gitu ya, ilmu ini kalau kita bagikan makin kuat itu daya ingat kita. Kemudian keberkahannya dapat. Coba antum ya, semua penuntut ilmu pasti pernah merasakan, semakin sulit ilmu didapatkan, dia makin lama hilang dari benak pikiran seseorang. Kita tuh teringat itu susah payahnya kita menghafal surat Wadduha. Ya, itu saya ngapal di mana, saya pernah duduk di sana sambil ngapal Wadduha, susah betul kayaknya. Itu kita ingat itu ya. Oh, kenapa bisa lama? Keberkahannya. Makanya para ulama dulu, masya Allah, luar biasa. Padahal handphone belum ada, komputer belum ada gitu ya, tapi kok daya tangkap ilmunya luar biasa. Karena keberkahan. Makin mudah kita dapat ilmu, makin sedikit berkahnya. Makin sedikit berkahnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fataharatu zahira, maka tahara yang zahir itu taharatul khabasi wa taharatul hadasi, membersihkan kotoran dan membersihkan hadas. Itu yang zahir. Karena yang zahir yang nampak kan yang kotor. Yang kotor harus dibersihkan, yang hadas pun harus Fataharatul khabasi takunu bi izalatin najasat bil ma'i tahuri min libasil musalli. Maka membersihkan zahir dari kotoran maksudnya adalah dilakukan dengan cara menghilangkan najis dengan menggunakan air yang suci, yang mungkin bisa saja itu ada di pakaian orang yang mau sholat. Itu namanya taharah zahir. Makanya taharah zahir nanti kita bahas. Itu sebentar saja. Badannya harus dibersihkan, pakaiannya harus dibersihkan, gitu ya. Kemudian tempat ibadahnya juga harus dibersihkan. Itu bagian dari taharah zahir. Tapi yang paling penting ada pada batin. Sholat sebanyak apapun kita, amalan sebanyak apapun kita, kebaikan sebanyak apapun kita, itu menjadi haba'am manthura karena tidak ikhlas. Maka antum bersihkan hati.
isi hati itu dengan ikhlas, terus sidak, jujur dalam menuntut ilmu, ya, jujur dalam menuntut ilmu. Jujur itu penting, bahkan thalabul ilmi pun harus jujur. Ilmu yang didapatkan tidak dengan kejujuran maka tidak berkah. Hilm, lemah lembut. Kalau sudah berilmu hendaknya punya sikap lemah lembut, dan kelemah lembutan itu ada dalam hati, ya. Jangan sampai antum makin berilmu nanti makin sombong. Nah, penyakit kita hari ini banyak orang yang dapat ilmu dia menjadi Abu Shibrin. Maka Syekh Bakar Abu Zaid dalam Hilyah Talibul Ilminya mengatakan, la takun Aba Shibrin, jangan jadi Aba Shibrin. Aba Shibrin itu apa ya terjemahan enaknya ya? Aba Shibrin itu abu itu bapak, Shibr itu jengkal, bapak sejengkal. Bapak sejengkal gitu bahasanya. Maksudnya apa itu? Itu orang Arab paham bapak sejengkal gitu. Jadi orang itu kalau menuntut ilmu dia sebenarnya berproses pindah dari satu jengkal ke jengkal yang lain. Jadi kita itu sebenarnya sedang berproses untuk menuju 3 jengkal. Tahu jengkal nggak sih? Apa jengkal? Jengkal apa? Kilan. Makin nggak paham lagi ini kilan ini ya. Ini jengkal nih namanya nih, ya. Tak kilani, oh masih kepake bahasa itu ya 2020. Tak kilani, nah. Jengkal ini. Jadi kata beliau, orang berilmu itu sebenarnya dalam hidupnya dia akan mengalami 3 jengkal, 3 fase. Maka disebut Aba Shibrin. Jengkal pertama, Shibr yang pertama, ya, jengkal pertama itu setelah dia dapat ilmu, bukan justru berilmu, tetapi takabur. Apa takabur? Sombong. Orang dapat ilmu bukannya berilmu, jengkal pertama itu, hati-hati. Ini penyakitnya penuntut ilmu. Penyakitnya penuntut ilmu itu dia belajar. Oh, dia tahu sunnah. Oh, dia tahu dalil. Oh, ini dalilnya. Oh, ini sunnahnya. Oh, baru belajar itu. Itu justru bukan berilmu. Ya, kalau niatnya tidak baik, kalau niatnya tidak benar, justru yang dapat dia penyakit jengkal pertama, yaitu sombong. Maka banyak hari ini penyakit penuntut ilmu, makin berilmu bukan makin tawadhu, tapi makin sombong. Jadi jangan berhenti di langkah pertama. Nanti belajar terus, kaji terus, dalami terus. Jangan. Coba, ini sama seperti pendekar silat. Pendekar silat tuh kalau baru tahu 2-3 jurus, itu pinginnya nantang semua pesilat. Pokoknya kalau ngelihat, ya misalkan ya, ini kalau perguruan silat itu apa sih? Ya, Merpati Putih. Ya, terus apa lagi? Prasakti. PSHT. Gitu, atau apalah, misal karate lah. Ya, karate. Abang Denko jago karate. Ya, kata orang Padang. Jago karate. Hati-hati. Tahu jaga kertas sebenarnya ya. Fotokopi. Kalau orang Padang kertas tuh karate. Kita orang karate, ternyata jaga kertas tukang fotokopi. Kita lanjut lagi. Abang Denko jago karate ya. Kita lanjut lagi. Orang kalau baru belajar karate sebulan 2 bulan tuh kayaknya merasa udah paling hebat sendiri tuh, Pak. Ya, ingin semua perguruan di luar saja ingin ditantang karena sombongnya kelewatan. Nah, begitu orang menuntut ilmu itu bisa kena musibah kalau baru masuk tahap awal. Maka jangan berhenti di tahap awal. Karena penyakitnya penuntut ilmu bukan semua, tapi ada orang yang kena penyakit ketika baru mengenal sunnah, baru mengenal ilmu, baru belajar, sebelumnya jahil, yang kena kemudian masuk pada pintu sombong. Jangan putuskan situ, belajar terus sampai kemudian dia masuk pintu al-ilmu, tawaddu, itu ilmu, pintu ilmu. Makin belajar terus, dia makin mendapatkan ilmu. Terus belajar. Setelah dia makin mendapatkan ilmu, belajar lagi, dia makin
Duk. Tawadhu, merasa dirinya bodoh. Ya, masih banyak yang tidak tahu. Tawadhu. Padahal ilmu ngumpul semua di hatinya, ilmu berkumpul semua di kepalanya, tulisannya sudah begitu banyak, bukunya sudah, karyanya sudah begitu banyak, tapi mereka masih terus mengatakan Allahu a'lam. Imam Malik tidak malu katakan Allahu a'lam, begitu ya, gitu. Baik, gitu saja, jangan banyak-banyak lah, nanti antum mabuk kebanyakan ini. Tapi ini intinya bahwa tohara apa? Qalbi, tohara qalbi. Terus kita coba bersihkan. Ini yang di depan bukan berarti hatinya bersih. Wah, hatinya juga sama-sama kotor, Pak. Atau mungkin antum lebih bersih dari saya gitu ya. Kita artinya kita sama lah, ini belajar kita semua, karena untuk membersihkan hati itu sulit. Ada Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Al-Mawardi itu penulis kitab politik Islam. Sebelum meninggal dunia beliau memanggil kawannya Al-Mawardi rahimahullah. Beliau katakan kepada kawannya, sahabatku, kunci ini tolong dijaga. Sahabatnya tanya, ini kunci apa? Ini kunci salah satu kamar rahasia di dalam rumahku. Bahkan keluargaku pun tidak sembarangan memasukinya. Di dalam kamarku itu, dalam kamar rahasia itu, Al-Mawardi menyimpan kitab-kitab karya tulisnya. Terus kenapa kau berikan kepadaku kunci ini? Sampai detik ini, ketika penyakit sudah terasa sangat parah, beliau sudah datang mengalami sakaratul maut, ya, hampir meninggal. Al-Mawardi masih belum tahu apakah amalannya menulis banyak kitab tadi itu ikhlas lillahi ta'ala atau bukan. Bayangkan, kalau aku wafat, aku genggam tanganmu, maka silakan kau bakar isi kamarku. Buku-buku itu karyanya dibakar. Kenapa? Karena genggaman tanganku pada tanganmu itu adalah ucapan bahwa Al-Mawardi sampai meninggal dia belum ikhlas dengan tulisan-tulisannya, masih mengharapkan dunia atau mengharapkan pujian manusia. Allah, berat betul ikhlas tuh kan ya, berat betul tuh ya. Kita menuntut ilmu tuh begitu. Tapi kalau aku meninggal tidak ku genggam tanganmu, maka silakan karya-karyaku itu sebarkan, semoga bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar. Ikhlas atau tidak Al-Mawardi? Insya Allah ikhlas. Buktinya sampai hari ini kitab karya beliau masih bisa kita baca. Jadi ulama dahulu itu ketika mengajarkan kita bagaimana harus membersihkan dan mengolah hati, itu luar biasa, berat betul, sulit betul ya. Makanya kita kalau mau meniru, tiru orang-orang dulu, jangan tiru yang sekarang. Karena kalau kita niru yang sekarang, kita harus siap kecewa. Oh, ternyata, oh, dilalah, oh, kalau orang Pekanbaru seno, oh, orang Padang itu ai.